Misal di ketika gulma itu adalah menjadi sebuah masalah membandingkan prosentase CN rasio ini tadi kan, misal ini yang karbon, misal teman nanti digulungkan memang karbonnya dimasuk. Ketika zonasinya ini tadi pembagian zonasi satu, insinuasi zonasi dua. Ketika karbonnya terlalu tinggi, ini pasti tidak akan hidup. Yang lainnya tidak ada. Hanya bakterinya saja. Tapi tanamannya tidak akan hidup. Tapi ketika teknik ini bisa kita ubah ini tadi, pembagiannya karbon dan nitrogen CN rasionya ini tadi dibagi. Ketika pupuknya hanya butuh sedikit, berarti harus ada sesuatu yang dimasukkan di sini. Misal dicampurkan pupuk biasanya kan antara nitrogen plus tanah. Berapa kira-kira? Misal 30%, tanahnya 70%. Misal masukkan tiga. Bila sudah dimasukkan ini kan kita nyetel dulu tanamannya apa dulu. Karena tidak semua tanaman itu bersimbiosis dengan bakteri. Bakteri misal rhizobio, tidak semuanya. Tapi ngomongin lombok itu bisa. Lombok, terus jagung, terus kacang-kacangan, kedelai, kacang yang lainnya itu bisa bersimbiosis. Tapi ketika ini tidak bersimbiosis, misal sayuran itu tidak bersimbiosis dengan bakteri yang kita masukkan, berarti kan harus ada nutrisi yang masuk di sini, kan gitu. Jadi meminimalkan ini tadi kan, tanahnya ini tadi seperti ini, dibuatkan seperti ini, karbonnya ada. Ataukah ketika terlalu banyak karbonnya, maka ada covernya atau penutupnya, berarti musa mengurangi intensitas si gulma ini tadi untuk dia hidup, mengurangi tadi. Tapi ketika ini terlalu banyak airnya, maka di sini ya biasanya kan ada suketnya uang. Nek suketnya akeh, berarti nilai nitrogennya ini pasti akan tinggi. Untuk menghidupkan ini tadi kan tanamannya apa? Dia butuh M-nya banyak, atau P-nya yang banyak, atau kaliumnya yang banyak. Tidak semua tanaman butuh nitrogennya tinggi. Misal mengenai lombok, kakek nitrogen tinggi pasti kan bungker. Jadi anaknya itu perbandingan ini tadi ya, karbon dan fosfat. CP rasio. Jadi perbandingan ini tadi kan udah dipelajari dengan, jadi tidak semuanya misal kandungan akan nitrogen ini tadi pasti mengarahnya pasti akan ke sini. Tapi di sepanjang dengan lihat itu di sepanjang rel kereta yang ditutupi kerecek atau batu, kira-kira ada sulit. Jualnya tapi yang tinggi, tapi yang kenaan batu dia tidak. Jadi yang tidak bisa hidup itu apa? Karena apa? Fosfatnya terlalu N-nya sedikit atau N-nya malah 0, itu tidak akan ada di suket itu lainnya. Nah berikutnya kan ketika kita menginjeksikan ini tadi, ini pakai buh dikocor atau disemprot ataukah di drip dan lain sebagainya,
kan harus presisi memasukkannya, misal NPK, berarti kan harus presisi. Yang kita harapkan kan tanamannya ini mengurangi jumlah ini tadi seperti ini. Bagian ini tadi lokasinya mungkin 30% itu sudah diatur ini tadi. Saat apa nih yang titik serindel bahwa kereta misalnya ditambahkan dengan tanah ataukah sesuatu yang kering, buah ini misal kokopit atau damen atau white yang bentuknya sudah kering. Ketika dia sudah kering, berarti nilainya fosfatnya itu lebih baik. Dia karbonnya lagi hijau-hijauan ini mesti suka. Juni kembali lagi kan ke hijau. Ketika kita membahas tadi adalah yang kita bicarakan adalah membuat tanah yang hitam itu tadi. Jadi ini nomor 2. Tanah yang manusiawi, punya tanah-tanah yang hitam. Bagus jelas. Ketika ditanamin apapun itu sudah di bawahnya bakteri apapun sudah tersedia. Tinggal kita mau nanam apa. Nah, ketika menanam apa itu kan tinggal ini diaktifkan. Ada aktivatornya. Aktivatornya asam amino. Bakteri semua apapun, ketika ada asam amino di dalamnya nanti diberikan asam amino ini jadi katalisnya, bakterinya hidup, tanamannya juga hidup. Dia akan bersimbiosis. Nah, tergantung ini tadi yang memasukkannya tadi ke apanya itu. Entah itu vokasinya, aktivatornya, mungkin bakteri panganan prebiotiknya, karena di dalamnya tanah tadi sudah probiotiknya sudah banyak, bahan bakunya semua sudah banyak, tinggal kita kasih aktivator hidup. Jadi kita mencoba untuk menyederhanakan proses bertani ini, bagaimana proses itu tadi menyenangkan. Bertani itu enggak sulit, menyenangkan. Karena ini teknik kan kemarin, ini sebuah seni. Atau digawe model opo itu kan seninya kita kan. Lek sukete akeh Bang ora sida-sida. Budrek sih. Wah, sukete akeh budrek sih. Auto, migren. Sukete tok ngomongin sukete wis kangelan. Ini belum mengajak menginjak yang lainnya. Tapi lagi mengelola kita setelah-setelahnya tadi bersih, kira-kira semangat ya. Nah, untuk membuat seperti itu kan bahan bakunya apa? Kita harus tahu ini tadi perbandingan cara dari tanahnya kita tadi kan semua unsur karbon itu tadi diobat sana. Nitrogen menjadi nitrat. Ini sudah karbon gitu. Soalnya sudah karbon. Nah, ketika penitratan ini tadi menjadi tanah-tanah yang hitam, jadi tanah yang hitam tadi nilai nitrogennya tinggi, tapi dia tidak digunakan untuk energi, tapi dia dirubah untuk menjadi karbon, untuk bahan baku ataukah energi dari bakteri itu sendiri. Jadi karbon itu jangan berpikir bom-boman adalah hasil dari fermentasi itu adalah karbon. Semuanya bentuk apapun itu hasilnya itu pasti akan menjadi karbon. Beda hati kan ketika nanti bakteri yang kita masukkan adalah lactobacillus. Makanya orang itu tanahnya kan
tanah itu pengennya 7. Kalau sudah 7, nilai karbonnya akan tinggi. Tanah itu pasti akan nitrogen yang kita berikan, misal terlalu banyak nitrogen tadi bukan bakteri, setelahnya asidobakter atau nitrobakter yang merubah ini. Harus ada bakteri-bakteri tertentu yang bisa merubah nitrogen tadi menjadi nitrat, ataukah sudah NO3. Karena ketika sudah NO3 tadi kan dia akan memberikan energinya itu tadi yang kita tuju ini nanti. Ini pemilihan bakteri tadi kan belok panganan opo sampai nyediani opo. Jika makanannya ini tadi semuanya tersedia, tinggal bakterinya apa yang dimasukkan. Nah, kleru bakteri ini kurang, ya kan berubah, tidak sesuai dengan apa yang kita beri. Enak zonasi. Enak sih. Sing belum kita cermati kan zonasi kabeh pokoknya satu lahan ini kan kabeh iki ukurannya podo. Antara iki kono kan di zonasi. Ya kan. Jadi sing pengen sukete ndak metu zonasi dhewe. Kan. Jadi kayak pangan suka tembak di balik nenek dia kan dirubah menjadi karbon ini tadi. Ketika dia yang dibutuhkan bukan anaerob, tapi bakteri dari aerob. Ataukah dia bakteri yang jenisnya kemo autotrof, pembusukannya lebih cepat, merubahnya karbonnya itu tadi lebih cepat. Ini tidak perlu dilakukan penutupan. Tidak perlu ditutup memang lah. Misalkan ini tadi kan tak contohkan kayak yang gini, ketika batuannya ini tadi terlalu banyak, tamburan liarnya tidak cukup. Jadi pengurai fosfatnya, pengurai fosfatnya itu yang terlalu yang diperbanyak daripada pengurainya nitrogen. Relasi tadi yang sudah disesuaikan dibilang Pak untuk mengurai fosfat. Nanti perbandingan CN rasio dan perbandingan CP rasio. Nah, itu Enak loh, malah orang keluarnya kan sudah kan gitu. Nah, aku tutup petani kan. Bila nggak percaya jangan diri. Cuma seperti itu. setil malah ini. Hasil itu berarti mainnya Jakarta. Lingalia. Tapi belum diucap. Semua obat-obatan yang bentuk pekatan atau cairan di obat suket semuanya pasti mengandung fosfat dan turunan. Obat suket apa itu? TSP itu memang pH-nya di bawah 6,5, enggak perongkolan, enggak jalan. Tapi pH-nya itu mesti mah. Dong orang udah. Kolam kulit kecil bukannya coklat kain, asoknya rapat dari bos seperti saya. Kolam kulit tarik juga kan aku.